Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi ala ihsani wa syukru lahu ala taufiqihi wa amtinani. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu ta'ziman li sya'nihi wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu da'ila ridwanih. Allahumma salli alaihi wa ala alihi wa ashabihi wa ikhwanih. Hadirin dan hadirat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, puji dan syukur kita panjatkan kepada Allah Subhanahu wa taala yang terus-menerus melimpahkan kepada kita karunia sehingga pada malam hari ini kita diperkenankan untuk berkumpul bersama dalam rangka mempelajari sejarah seorang pahlawan Islam yang telah memberikan sumbangsi besar dalam Islam, yaitu kisah sahabat mulia Mus'ab bin Umair radhiyallahu taala anhu. Tidak lupa salawat dan salam semoga senantiasa tercurahkan kepada junjungan kita, suri teladan kita, pemberi syafaat kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dan juga kepada keluarganya dan seluruh sahabat beliau. Mempelajari tentang sejarah salafus saleh, orang-orang terdahulu, adalah perkara yang sangat penting. Oleh karenanya Al-Imam Ibnul Jauzi rahimahullahu taala dalam kitabnya Saidul Khatir, beliau berkata, wa aslul usul al-ilmu. Pokok dari perkara-perkara yang pokok adalah ilmu. Wa anfa'ul ulum an-nadharu fi siyari Rasul sallallahu alaihi wasallam wa ashabihi. Dan ilmu yang paling bermanfaat adalah mempelajari sejarah Nabi sallallahu alaihi wasallam dan para sahabatnya. Mempelajari sejarah Nabi dan para sahabatnya. Karena para sahabat adalah generasi terpilih. Sebagaimana perkataan Ibnu Mas'ud, qauman ikhtarahumullah li suhbati nabiyhi. Mereka adalah suatu kaum yang Allah pilih khusus spesial untuk bisa menemani nabinya, yaitu menemani Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tidak sembarang orang dipilih oleh Allah Subhanahu wa taala. Oleh karenanya pujian terhadap para sahabat dalam Al-Qur'an sangat banyak. Cukup firman Allah Subhanahu wa taala, kuntum khaira ummatin ukhrijat linnas. Kalian adalah umat terbaik yang dikeluarkan bagi manusia, umat terbaik. Didukung oleh sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kata Rasulullah sallam, khairun nasi qarni. Sebaik-baik manusia adalah generasiku. Tsummal ladzina yalunahum, kemudian yang setelahnya, tsummal ladzina yalunahum, kemudian generasi setelahnya. Jadi para ulama berdalil dengan hadis ini, kata Nabi, khairun nas, sebaik-baik manusia adalah qarni, generasiku, yaitu para sahabat. Berarti para sahabat adalah generasi terbaik. Lebih baik daripada generasi sahabatnya Nabi Musa, lebih baik daripada generasi sahabatnya Nabi Isa al-Hawariyun. Di antara sahabat-sahabat para anbiya, para nabi, maka yang terbaik adalah sahabatnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Karena mereka adalah generasi terbaik. Karenanya Al-Hafidz Ibnu Hajar rahimahullahu taala dalam Fathul Bari menyebutkan khilaf di kalangan para ulama. Apakah ada dari tabi'in orang yang lebih baik daripada sahabat? Maka ada dua pendapat. Jumhur ulama, mayoritas ulama berpendapat bahwasanya generasi sahabat lebih baik daripada generasi tabi'in, daripada generasi tabi'in secara person. Artinya tidak ada seorang person pun dari tabi'in yang lebih baik daripada sahabat. Seandainya ada sahabat yang kedudukannya paling rendah, dia masih lebih mulia daripada tabi'in yang paling tinggi kedudukannya. Kenapa? Karena mereka adalah kaum yang dipilih oleh Allah Subhanahu wa taala. Mereka berkesempatan untuk melihat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, untuk menimba ilmu dari Nabi sallallahu alaihi wasallam. Banyak di antara mereka berkesempatan untuk ikut berjihad bersama Nabi sallallahu alaihi wasallam, ikut menyumbangkan harta mereka demi jayanya Islam. Oleh karenanya tatkala ada seorang alim ulama ditanya tentang mana yang lebih afdal, apakah Umar bin Abdul Aziz rahimahullahu taala yang merupakan salah seorang tabi'in yang sangat luar biasa ya, amalan beliau, apakah lebih baik Umar bin Abdul Aziz ataukah Muawiyah bin Abi Sufyan? Maka jawabannya Muawiyah bin Abi Sufyan lebih baik. Bahkan debu yang ada di hidung Muawiyah masih lebih afdal daripada amalannya Umar bin Abdul Aziz rahimahullahu taala. Kenapa? Tatkala Muawiyah berjihad bersama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kesempatan bisa berjihad bersama Nabi sallallahu alaihi wasallam ini adalah kesempatan yang sangat luar biasa yang tidak bisa didapatkan oleh orang-orang setelah para sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Oleh karenanya para sahabat dipuji oleh Allah bukan cuma di Al-Quran, bahkan di Taurat dan di Injil juga disebutkan. Kalau kita mungkin buka Taurat dan Injil, perjanjian lama, perjanjian baru, mungkin kita tidak dapatkan sahabat disebutkan di situ. Namun kita yakin bahwasanya para sahabat
pernah disebutkan dan dipuji oleh Allah dalam Taurat dan Injil. Allah berfirman, Muhammadur Rasulullah walladzina ma'ahu asyidda'u 'alal kuffari ruhama'u bainahum tarahum ruk'an sujjadan yabtaguna fadlan minallahi wa ridwana simahum fi wujuhihim min athari sujud dzalika mathaluhum fit Taurat. Kata Allah Subhanahu wa taala, Muhammadun Rasulullah, Muhammad adalah utusan Allah. Walladzina ma'ahu, dan orang-orang bersamanya itu para sahabat. Ya. Asyidda'u 'alal kuffar ruhama'u bainahum, keras terhadap orang-orang kafir, ruhama'u bainahum, kasih sayang di antara mereka. Setelah itu Allah puji mereka, kata Allah, tarahum ruk'an sujjada. Engkau melihat mereka senantiasa sujud, senantiasa ruku'. Allah puji zahir mereka. Mereka adalah orang-orang yang sangat rajin beribadah. Tarahum ruk'an sujjada, mereka senantiasa sujud dan ruku'. Kemudian apa? Allah puji hati mereka. Kenapa mereka ruku' dan sujud? Bukan karena riya, bukan karena ingin dipuji. Ya betaguna fadlan minallahi wa ridwana. Karena mereka mencari karunia Allah dan mencari keridhaan dari Allah Subhanahu wa taala. Simahum fi wujuhihim min athari sujud. Tanda mereka di wajah mereka nampak bekas sujud. Kata Allah, dzalika mathaluhum fit Taurat. Itulah perumpamaan mereka di Taurat. Jadi mereka disebutkan di Taurat. Kemudian kata Allah, mathaluhum fil Injil, dan perumpamaan para sahabat di Injil. Kazar'in akhraja syata'ahu fa'azarahu fastaghlada fastawa ala suqihi yu'jibu az-zurra'a liyaghidha bihimul kuffar. Adapun perumpamaan para sahabat dalam Injil seperti tanaman yang tumbuh, ditanam, tumbuh, kemudian keras, kemudian kuat, yang menyenangkan para penanamnya. Itulah perumpamaan para sahabat dalam Injil. Jadi mereka bukan cuma dipuji di Al-Quran, dipuji di Taurat, bahkan dipuji di Injil. Ya, oleh karenanya, kalau kita mempelajari sejarah para sahabat, kita akan menemukan banyak keajaiban. Hal-hal yang luar biasa yang dilakukan oleh para sahabat. Yang saya katakan seandainya tidak diriwayatkan dengan sanad-sanad yang sahih, kita akan mengatakan cerita-cerita tersebut hanyalah dongeng. Tapi ternyata diriwayatkan dengan sanad-sanad yang sahih. Kisah wala kita yang menegur kita bahwasanya apa yang kita lakukan selama ini tidak ada apa-apanya dibandingkan dengan para sahabat. Dengan mempelajari sejarah para sahabat, kita jauh dari ujub, jauh dari keangkuhan. Kita tahu kita ini tidak ada apa-apanya dibandingkan perjuangan mereka yang sangat luar biasa radhiyallahu taala anhum ajma'in. Kita tidak heran mereka beramal luar biasa. Kita tahu bahwasanya guru mereka adalah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Guru mereka adalah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Hadirin dan hadirat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, ya. Maka pada kesempatan kali ini kita akan membacakan sirah seorang sahabat yang mulia yang bernama Mus'ab bin Umair radhiyallahu taala anhu. Yang beliau secara singkat kita katakan bahwasanya beliau adalah dahulunya adalah seorang yang sangat kaya raya, pemuda yang sangat ya rapi, yang sangat harum, ya, yang sangat halus, yang sangat lembut, ya. Kemudian sebagian pakaiannya didatangkan dari luar negeri, ya. Sendalnya didatangkan dari Yaman, ya. Kemudian setelah itu dia masuk Islam, maka dia pun diuji sampai akhirnya menjadi sangat miskin, sangat miskin. Dalam satu riwayat dari Abdurrahman bin Auf, annahu utiya bi ta'amin. Suatu hari Abdurrahman bin Auf berpuasa. Kemudian dia didatangkan makanan untuk berbuka. Faqala Abdurrahman, tiba-tiba dia tidak, sebelum berbuka dia berbicara. Dia berkata, "Qutila Hamzatu wa lam najid ma yukaffinuhu wa huwa khairun minni." Sungguhnya Hamzah bin Abdul Muttalib, paman Nabi sallallahu alaihi wasallam, terbunuh dalam perang Uhud. Dan tidak kita dapatkan kain untuk mengkafankannya. Dia tidak punya kain untuk dikafankan, untuk mengkafankan beliau radhiyallahu anhu. Padahal dia lebih baik daripada aku, kata Abdurrahman bin Auf. Wa qutila Mus'ab bin Umair wa huwa khairun minni. Dan telah terbunuh Mus'ab bin Umair radhiyallahu anhu dalam perang Uhud. Dan dia lebih baik daripada aku. Walam najid ma yukaffinuhu, dan kami tidak mendapati kain untuk bisa mengkafankannya. Tadinya pemuda yang sangat kaya raya, ya, tatkala meninggal dunia tidak ada kain yang cukup untuk mengkafankan beliau, ya. Nanti akan kita sebutkan hadisnya tentang hal ini, ya. Qad usibna ma usibna au qal qad u'tina minha ma u'tina. Adapun kami telah diberikan apa yang telah Allah berikan kepada kami. Artinya mereka, Hamzah bin Abdul Muttalib, Mus'ab bin Umair meninggal di awal-awal Islam di tahun 3 Hijriah. Adapun Abdurrahman bin Auf masih hidup setelah Rasulullah SAW meninggal, beliau pun masih hidup, dibukakan dunia bagi beliau,
maka beliau membandingkan diri beliau dengan Mus'ab bin Umair radhiyallahu taala anhu. Akhirnya beliau pun menangis dan beliau pun pergi tidak jadi berbuka karena mengingat bagaimana kondisi Mus'ab bin Umair radhiyallahu taala anhu dan Hamzah bin Abdul Muttalib. Baik hadirin dan hadirat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Adapun Mus'ab bin Umair radhiyallahu taala anhu, maka tidak disebutkan kapan beliau dilahirkan. Tetapi beliau tatkala meninggal dunia dalam perang Uhud, umur beliau sekitar 40 tahun. Sekitar 40 tahun. Dan perang Uhud terjadi pada tahun 3 Hijriyah. Dari sini bisa diperkirakan bahwasanya Mus'ab bin Umair lahir sekitar 14 tahun setelah lahirnya Nabi sallallahu alaihi wasallam. Jadi dia lebih muda sekitar 14 tahun dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Adapun nama beliau adalah Mus'ab bin Umair bin Hashim bin Abdi Manaf bin Abdiddar bin Qusay bin Kilab. Jadi ketemu dengan nasabnya Nabi pada Qusay bin Kilab. Adapun Nabi sallallahu alaihi wasallam Muhammad bin Abdullah bin Abdul Muttalib bin Hashim bin Abdi Manaf bin Qusay bin Kilab. Jadi Rasulullah SAW melalui Abdul Manaf bin Qusay bin Kilab. Adapun Mus'ab bin Umair melalui jalur Abduddar bin Qusay bin Kilab. Jadi Abduddar dan Abdul Manaf ini bersaudara, ya, bersaudara, ya. Kemudian terjadi perselisihan di antara anak-anak mereka, disebutkan dalam sejarah. Akhirnya mereka bersepakat bahwasanya anak-anaknya Abdul Manaf mereka ditugaskan untuk masalah rifadah dan siqayah, yaitu masalah memberi makan kepada jamaah haji dan beri minum kepada jamaah haji. Adapun dari Bani Abduddar, maka mereka diberi kekuasaan untuk masalah liwa wal hijab, yaitu masalah pembelaan negara, masalah peperangan, mereka yang menjadi pemimpin, dan juga masalah kepengurusan Ka'bah, masalah kunci Ka'bah, masalah kiswah Ka'bah dari anak-anak Bani Abduddar. Kenapa saya sebutkan hal ini? Karena nanti dalam perang Uhud, ya, pasukan kaum muslimin benderanya dipegang oleh Mus'ab bin Umair dari Bani Abduddar. Dan ternyata pasukan kaum musyrikin benderanya dipegang juga oleh Banu Abdiddar, sama-sama dari Banu Abdiddar. Namun satu membela Islam, yang satu membela syaitan. Baik, beliau diberi gelar dengan Mus'ab al-Khair. Mus'ab al-Khair artinya kebaikan. Diberi gelar dengan al-Khair, dengan kebaikan, karena orangnya sangat baik. Dan beliau, ya, kunyahnya adalah Abu Abdullah. Adapun ibu beliau, kenapa kita sebutkan ibu beliau? Karena ibu beliau juga masuk dalam sejarah Mus'ab bin Umair. Nama beliau, ibu beliau adalah Khinas bintu Malik. Khinas bintu Malik. Dan Mus'ab punya saudara seibu, saudara seayah, dan ada saudara kandung. Di antara saudara kandungnya adalah Abu Aziz bin Umair. Abu Aziz bin Umair. Dan Abu Aziz bin Umair ini nanti akan ikut serta juga dalam perang Uhud, ya, memerangi kaum muslimin, dan dalam perang Uhud tersebut ternyata Mus'ab bin Umair meninggal dunia. Tapi beliau sebelum Islam, beliau adalah seorang pemuda yang sangat, kalau kita bahasa kita, sangat ngetren, paling top dalam masalah penampilan. Karena ibunya sangat perhatian terhadap beliau, ibu dan ayah sangat perhatian terhadap Mus'ab bin Umair. Wa kana yalbasul hadrami minan ni'al. Beliau memakai sendal yang didatangkan dari Hadramaut, dari Yaman. Sendal import kalau istilah kita, ya. Kemudian beliau memakai pakaian yang sangat terindah, pakaian yang sangat halus. Wa kana a'tar ahli Makkah. Beliau adalah orang yang paling harum dari penduduk kota Mekah. Di antara pemuda-pemuda yang paling harum adalah Mus'ab bin Umair radhiyallahu taala anhu. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyebut tentang Mus'ab bin Umair. Kemudian beliau berkata, "Ma ra'aitu bi Makkah ahadan ahsan limmatan wala araqa hullatan wala an'ama ni'matan min Mus'ab bin Umair." Aku tidak pernah melihat ada seorang pun di kota Mekah yang paling rapi, teratur, paling halus bajunya, dan paling kaya, paling nikmat hidupnya daripada Mus'ab bin Umair radhiyallahu taala anhu. Beliau sangat dimanja oleh kedua orang tua beliau. Sampai akhirnya tatkala beliau masuk Islam, maka seluruh kondisi berubah. Maka beliau suatu hari ketemu dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam,
dan memakai pakaian bukan lagi pakaian yang halus, tapi memakai pakaian yang terbuat dari ihab. Ihab adalah kulit, ya, kulit dari kambing yang dikeringkan, ya, kemudian disamak, kemudian dijadikan pakaian, dan itulah pakaian yang kasar, ya. Tidak seperti sebelumnya dia memakai pakaian yang sangat lembut, pakaian yang sangat halus. Maka Nabi SAW waktu melihat Mus'ab bin Umair, ya, Rasulullah SAW berkata, "Unzuru ila hadzal ladzi nawwara Allahu qalbahu." Lihatlah kepada orang ini yang telah Allah berikan cahaya bagi hatinya. Laqad ra'aituhu baina abawain yakdhuwanihi bi atyabi ta'am wasyarab. Sungguh aku telah melihat dia dahulunya tinggal di antara kedua orang tuanya yang sangat sayang kepadanya, memberikan makanan yang makanan terbaik baginya, minuman yang terbaik baginya. Wa laqad ra'aitu alaihi hullatan syaraha aw syuriyat bi mi'ati dirham. Sungguh aku pernah melihat dia memakai pakaian atau gaun yang indah yang dibeli dengan harga sekitar 200 dirham. Fada'ahu hubbullahi wa hubbu rasuli ila ma tarawun. Akan tapi cintanya kepada Allah dan cintanya kepada Rasulullah membuat dia sekarang seperti ini. Ya. Pakaiannya dengan pakaian yang lusuh, ya, pakaian yang kasar, dan perubahan yang sangat nampak pada Mus'ab bin Umair radhiyallahu taala anhu. Adapun istri beliau Mus'ab bin Umair adalah Hamnah bintu Jahsyin, saudari dari Zainab binti Jahsyin, istrinya Nabi sallallahu alaihi wasallam. Hamnah bintu Jahsyin. Adapun ibunya Hamnah adalah Umaymah bintu Abdul Muttalib. Jadi Hamnah binti Jahsyin ini punya ibu namanya Umaymah bintu Abdul Muttalib. Umaymah ini adalah tantenya Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ya, karena kakek Nabi adalah Abdul Muttalib. Di antara anak-anak Abdul Muttalib ada namanya Umaymah. Ya, Umaymah inilah, ya, adalah saudara dari Hamzah bin Abdul Muttalib. Ya, oleh karenanya nanti dalam perang Uhud disebutkan tatkala dikabarkan kepada Hamnah bintu Jahsyin bahwasanya saudaranya meninggal dunia, Abdullah bin Jahsyin meninggal dunia dalam perang Uhud, maka dia mengucapkan innillahi wa inna ilaihi raji'un. Dia memuji Allah Subhanahu wa taala. Kemudian tatkala dikatakan pamannya meninggal, maka dia pun bersabar memuji Allah Subhanahu wa taala. Hamzah bin Abdul Muttalib meninggal, maka dia pun bersabar. Tatkala disebutkan suaminya meninggal, Mus'ab bin Umair, maka dia tidak kuasa, ya, untuk bersedih dan menyatakan kesedihannya. Maka Nabi SAW mengatakan sungguhnya wanita suaminya memiliki kedudukan yang besar pada dirinya. Ya. Artinya apa? Tatkala pamannya meninggal, Hamzah, dia masih bersabar. Kemudian saudara kandungnya meninggal, dia masih bersabar. Tatkala dikabarkan suaminya meninggal, maka dia tidak kuasa, ya, menyampaikan kesedihannya. Taib, hadirin dan hadirat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Kita tahu bahwasanya Nabi sallallahu alaihi wasallam memulai dakwahnya di kota Mekah, ya. Kemudian Mus'ab bin Umair tidak langsung masuk Islam tatkala itu. Nah, mulailah Nabi sallallahu alaihi wasallam berdakwah pelan-pelan secara sembunyi-sembunyi. Kemudian Nabi sallallahu alaihi wasallam berdakwah secara terang-terangan, ya. Mulailah sebagian sahabat disiksa seperti Bilal bin Rabah disiksa oleh Umayyah bin Khalaf, diletakkan batu di atas dadanya, dijemur di bawah terik matahari. Kemudian dipanggil anak-anak untuk mengarak jasadnya, diputar di kota Mekah. Ya. Kemudian seperti Khabbab bin Al-Arat, diambil batu yang panas diletakkan dalam dagingnya sampai batu yang dibakar tadi dipanggang sampai akhirnya, ya, hilang panasnya sementara dagingnya hangus kena batu tersebut. Ya. Para sahabat disiksa. Namun Nabi SAW terus berdakwah dan berdakwah. Dan Nabi SAW mengambil satu tempat markas di kota Mekah namanya Darul Arqam. Rumahnya Al-Arqam bin Abil Arqam. Al-Arqam bin Abil Arqam ini dari kabilah Makhzum, Al-Makhzum. Ya. Nabi SAW mengambil menjadikan rumahnya sebagai markas untuk berkumpul para sahabat. Mereka masuk dalam rumah tersebut, kemudian didakwahi oleh Rasulullah SAW, diajari oleh Rasulullah SAW. Dan posisi Darul Arqam terletak dekat Sofa. Orang-orang kafir Quraisy tidak menduga kalau rumah tersebut menjadi markasnya kaum muslimin. Kenapa? Karena Al-Arqam bin Abil Arqam satu kabilah dengan Abu Jahal. Sama-sama dari Bani Makhzum. Ya, disangka ini kawan, padahal dia sudah masuk Islam dan rumahnya dijadikan sebagai markas untuk belajar. Mus'ab bin Umair, ya, mendengar tentang Rasulullah SAW. Maka dia mulai tertarik dan akhirnya dia pun masuk dalam Darul Arqam. Kemudian belajar dari Nabi SAW. Akhirnya dia pun menyatakan dirinya untuk masuk Islam pada tahun 5 kenabian, tahun kelima kenabian, ya. Bukan tahun 5 Hijriah, ya. Kalau kita bilang tahun kelima kenabian itu sejak Nabi diangkat menjadi nabi sampai tahun 13 kenabian, maka tahun 13 kenabian Nabi berhijrah.
baru mulailah disebut dengan tahun Hijriyah. Tahun pertama, tahun kedua, tahun ketiga dan seterusnya. Jadi beliau masuk Islam pada tahun kelima Hijriyah. Maka tatkala beliau masuk Islam, ya, mulailah kehidupan beliau berubah. Tapi beliau masih menyembunyikan keislamannya karena khawatir ketahuan ibunya. Ibundanya sangat sayang kepada beliau. Semua kebutuhannya dipenuhi. Ya. Jadi dia tahu kalau dia sampai nampakkan Islamnya, maka akan terjadi ya permusuhan yang sangat hebat. Karena keluarganya semua masih musyrik, ayahnya musyrik, ibunya musyrik, kakak-kakaknya musyrik, adik-adiknya musyrik. Maka beliau memilih untuk menyembunyikan Islamnya. Ya. Sampai akhirnya suatu hari ada yang melihat Mus'ab bin Umair salat. Maka akhirnya dilaporkanlah kepada ibunya. Tatkala ibunya tahu bahwasanya Mus'ab radhiyallahu taala anhu telah masuk Islam, maka ibunya pun marah, ya. Ibunya pun marah, kemudian ibunya mulai menghentikan segala bantuan yang selama ini diberikan, ya. Kemudian mulai keluarganya menyiksa Mus'ab bin Umair radhiyallahu taala anhu, disiksa dan disiksa, akhirnya mulailah berubah penampilan beliau radhiyallahu taala anhu. Yang tadinya adalah pemuda yang paling keren istilah kita, pemuda yang paling harum, ya. Pemuda yang dipuji-puji oleh para pemuda yang lain, pemuda yang orang banyak ya ingin seperti dia karena begitu nikmat hidupnya. Bahkan pemuda yang paling kaya, yang paling nikmat hidupnya adalah Mus'ab bin Umair radhiyallahu taala anhu. Namun setelah beliau masuk Islam semuanya berubah. Berubahlah penampilan beliau. Tubuh beliau mulai mengurus, ya. Sampai Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ya, tatkala melihat Mus'ab bin Umair kondisinya berubah, maka Rasulullah SAW pun menangis. Kenapa? Rasulullah SAW tahu bagaimana Mus'ab bin Umair sebelum masuk Islam dan setelah masuk Islam. Dan ibunya, ya, berusaha menahan Mus'ab agar Mus'ab tidak pergi kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Bahkan ibunya bersumpah, ya, tatkala mengetahui Mus'ab masuk Islam. Apalagi tatkala Mus'ab setelah berhijrah ke negeri Habasyah, maka ibunya bersumpah untuk tidak makan, untuk tidak minum, dan untuk tidak bernaung di bawah naungan sampai Mus'ab kembali kepada ibunya karena saking sayangnya kepada anaknya. Jadi Mus'ab sudah berhijrah, ya. Ibunya tidak terima, bersumpah untuk tidak makan, tidak minum. Ini berat bagi Mus'ab bin Umair. Dia tahu bagaimana ibunya sayang kepada dia, tapi dia harus memilih Islam daripada ibunya. Sampai tidak mau makan, tidak mau minum, tidak mau bernaung di bawah naungan. Ya. Kemudian berdiri di bawah terik matahari sampai akhirnya jatuh pingsan karena ingin anaknya kembali. Namun Mus'ab tidak mau kembali. Anak-anaknya yang lain, saudara-saudara Mus'ab akhirnya mengambil ya kayu diletakkan di mulut ibunya agar ibunya bisa minum agar tidak meninggal, ya. Namun Mus'ab tetap tegar, tidak termakan dengan ya apa yang dilakukan oleh ibundanya. Tapi hadirin dan hadirat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, maka setelah Mus'ab masuk Islam, berubahlah kehidupan beliau. Ali bin Abi Thalib pernah berkata, "Inna lajulusun ma'a Rasulillah sallallahu alaihi wasallam fil masjid." Suatu hari kami duduk bersama Nabi sallallahu alaihi wasallam di masjid. Ittala alaina Mus'ab bin Umair. Tiba-tiba muncul Mus'ab bin Umair di hadapan kami. Wa ma alaihi illa burdatun lahu marqu'atun bi farwin. Ternyata biasanya beliau memakai gaun yang indah, ya, yang sangat halus. Kali ini dia memakai baju yang kasar, kemudian dirobek-robek, kemudian ditempel-tempel dengan kulit. Pakainya ditempel-tempel dengan kulit. Falamma ra'ahu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam baka lilladzi kana fihi minan ni'mah. Maka Rasulullah SAW pun menangis membandingkan kondisi Mus'ab yang tadinya keren, pakaian begitu indah, sekarang pakaiannya robek-robek, ditempel dengan kulit-kulit, ya. Kondisi yang sangat susah. Maka Rasulullah SAW pun menangis. Kemudian Rasulullah SAW berkata, "Kaifa bikum idza ghada ahadukum fi hullatin wa raha fi hullatin wa wudi'at baina yadayhi safhatun wa rufi'at ukhra wa satartum buyutakum kama tasturul Ka'bah." Bagaimana kondisi kalian jika datang suatu hari kalian ya pergi, kalian memakai baju yang lain, kemudian pulang pakai baju yang lain, kemudian kalian dihidangkan piring, ya, kemudian diangkat piring yang lain, artinya dalam kondisi kaya, baju pun sudah banyak, pergi pakai baju lain, pulang pakai baju lain, piring pun sudah banyak, menunjukkan makanan yang banyak, diletakkan, dihidangkan makanan, diangkat piring yang lainnya.
Kalian pun menutup rumah-rumah kalian sebagaimana Ka'bah ditutup dengan kain. Qalu ya Rasulullah, nahnu yauma idzin khairun minnal yaum. Natafarragu lil ibadah wa nakfil mu'nah. Apakah lebih baik kondisi kami sekarang atau kondisi kami nanti seperti itu wahai Rasulullah sallallahu alaihi wasallam? Kami bisa konsentrasi untuk beribadah dan kami tidak perlu repot-repot, sudah berkecukupan. Maka Rasulullah SAW berkata, antumul yauma khairun minkum yauma idzin. Kalian, kondisi kalian sekarang ini lebih baik daripada kondisi kalian tatkala hari tersebut, ya. Jadi Nabi SAW ingin jelaskan, Mus'ab meskipun dia seperti ini kondisinya, dia jauh lebih baik daripada kondisi sebelumnya yang penuh dengan kenikmatan. Baik, hadirin hadirat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Tatkala terjadi hisar, pengepungan di Syekh Abi Talib, waktu kaum musyrikin mengepung, memboikot Nabi SAW dan para sahabatnya sampai bertahun-tahun. Diboikot, tidak dikasih makan, tidak dikasih minum, ya. Diputus hubungan semuanya sampai mereka hidup dalam kondisi sangat sulit. Maka sebagian sahabat, ya, mengalami kepayahan yang amat sangat. Di antaranya Mus'ab bin Umair radhiyallahu taala anhu. Sampai-sampai saking kurusnya beliau, ya, saking lemahnya tubuh beliau, ya, yang tadinya beliau adalah seorang yang sangat manja, orang yang sangat nikmat hidupnya, ya, disayang sama kedua orang tuanya, maka tatkala mengalami cobaan seperti ini sulit bagi beliau. Sa'ad bin Abi Waqqas radhiyallahu anhu berkata, "Kana Mus'ab bin Umair atrafa gulamin bi Makkah baina abawayh." Mus'ab bin Umair adalah pemuda yang paling enak hidupnya, dimanja di antara kedua orang tuanya di Mekah. Falamma asabahu ma asabana, lam yaqu ala dzalik. Tatkala kami diuji dengan ujian tersebut, diboikot oleh orang-orang kafir Quraisy, maka beliau tidak kuat menghadapi itu semua. Wa laqad ra'aituhu wa inna jildahu la yatatayaru anhu tatayara jildil hayyah. Sungguh aku telah melihat perubahan fisik pada Mus'ab bin Umair sampai kulitnya yang tadinya sangat halus akhirnya bersisik-sisik seperti sisik ular, dan terlepas sisik-sisik tersebut sebagaimana lepasnya sisik dari kulit ular. Walaqad ra'aitu yataqatta'u bihi fama yastati'u an yamshi. Dan aku lihat beliau berjalan sampai terbelah, ya, kulitnya, beliau tidak kuat untuk berjalan. Fa na'ridu lahu al-qisiyya thumma nahmiluhu ala awatiqina. Beliau tidak kuat untuk berjalan, maka kami pun mengambil busur untuk memopong beliau radhiyallahu taala anhu. Jadi maksudnya Sa'ad bin Abi Waqqas ingin menceritakan, ya, ujian datang begitu berat kepada Mus'ab bin Umair yang tadinya hidup manja, hidup mewah, hidup nikmat. Tatkala diuji seperti itu dia tidak terbiasa karena biasanya hidupnya dalam kondisi manja. Sehingga berubahlah kondisi tubuh beliau sampai kulitnya bersisik, bahkan tidak kuasa untuk berjalan karena tubuhnya sangat lemah, tidak makan. Hadirin hadirat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, akhirnya tatkala para sahabat banyak yang disiksa oleh orang-orang kafir Quraisy, maka Nabi SAW memerintahkan para sahabat untuk berhijrah. Dan hijrah yang terjadi di zaman Nabi SAW ada 3. Hijrah pertama ke negeri Habasyah, hijrah kedua ke negeri Habasyah, hijrah ketiga baru ke kota Madinah. Hijrah pertama ke negeri Habasyah juga diikuti oleh Mus'ab bin Umair radhiyallahu taala anhu. Rasulullah SAW berkata kepada para sahabat, "Inna bi ardi al-Habasyah malikan la yuzlamu ahadun indahu. Falhaqu bi biladihi hatta ya'ja'alallahu lakum farajan wa makhrajan mimma antum fih." Kata Nabi kepada para sahabat, "Wahai para sahabatku, kalian sekarang hidupnya susah, disiksa, diboikot oleh kaum musyrikin, diintimidasi oleh kaum musyrikin. Sungguhnya di negeri Habasyah ada seorang raja. Raja tersebut tidak ada seorang pun diizinkan untuk dizalimi di sisinya. Maka pergilah kalian ke negeri raja tersebut, yaitu negeri Habasyah, sampai Allah memberikan solusi atas apa yang kalian hadapi sekarang." Maka berangkatlah para sahabat untuk berhijrah ke negeri Habasyah. Di antaranya yang ikut serta adalah Mus'ab bin Umair radhiyallahu taala anhu. Beliau sempat berhijrah ke negeri Habasyah. Beliau ditahan oleh ibu beliau. Tatkala waktunya hijrah di malam hari, maka beliau kabur dari rumah beliau, kemudian ikut dengan para sahabat, akhirnya berhijrah ke negeri Habasyah. Disebutkan tatkala beliau berhijrah, ya, bagaimana para sahabat, ya, mereka berjalan, ya, sampai disebutkan wa kana Mus'ab bin Umair raqiqal bashar. Mus'ab bin Umair
kulitnya halus, tidak biasa berjalan jauh. Tidak biasa berjalan jauh. Ya. Kemudian sahabat berkata, "Wala qad ra'aitu rijlaihi yaqturani daman minar riqqah." Dan aku melihat Mus'ab bin Umair waktu berjalan kakinya mengeluarkan darah karena kakinya sangat halus. Ya. Jadi orang kaya tiba-tiba hidup susah. Itulah Mus'ab bin Umair radhiyallahu taala anhu. Kemudian setelah dari negeri Habasyah terdengar berita bahwasanya kondisi di Mekah sudah membaik. Akhirnya para sahabat yang tadinya berhijrah balik lagi ke kota Mekah. Ternyata kondisi tidak membaik. Mus'ab termasuk yang balik ke kota Mekah. Ya. Kemudian tatkala datang musim haji dan Rasulullah SAW selama musim haji selalu berdakwah di kabilah-kabilah Arab di Mina. Rasulullah SAW datangi, Rasulullah SAW dakwahi. Sampai akhirnya ada utusan dari kaum Ansar dari kota Madinah ingin mengetahui tentang Islam. Maka terjadilah Bai'atul Aqabah al-Ula, ya, di mana mereka membaiat Nabi sallallahu alaihi wasallam di Aqabah, ya, beberapa orang dari penduduk kota Madinah dari suku Aus dan suku Khazraj. Setelah itu mereka pun pulang kota Madinah, maka Nabi sallallahu alaihi wasallam mengutus Mus'ab bin Umair untuk mendakwahi mereka. Dan disinilah kemuliaan Mus'ab bin Umair radhiyallahu taala anhu. Beliau adalah dai yang pertama yang Nabi kirim ke kota Madinah untuk berdakwah. Sehingga dari sini kita tahu bagaimana kemuliaan Mus'ab bin Umair. Karena penduduk Madinah rata-rata masuk Islam karena dakwanya siapa? Mus'ab bin Umair radhiyallahu anhu. Dia yang berdakwah dengan susah payah, dengan penuh kelembutan, dengan cara beliau. Dan Nabi tidak sembarang pilih orang. Yang Nabi pilih Mus'ab bin Umair. Orang ini Nabi pilih karena Mus'ab bin Umair pertama beliau pintar, cerdas, belajar dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam, banyak hafal ayat-ayat Al-Qur'an. Kemudian beliau adalah orang yang punya pengalaman, sudah pernah jadi orang kaya dan juga pernah jadi orang hidup yang susah. Tentu beliau pandai untuk menghadapi orang-orang yang kaya karena beliau pernah jadi orang kaya. Jadi Nabi tidak pilih sembarang orang, dipilihlah Mus'ab bin Umair. Dikirim ke kota Madinah. Mus'ab berdakwah sampai banyak yang masuk Islam dan Nabi alhamdulillah tinggal datang, ya. Di antaranya menikmati hasil dakwah Mus'ab bin Umair radhiyallahu taala anhu. Jadi terbentuknya negara Islam di kota Madinah dengan penuh, ya, penyambutan yang amat hangat kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, semuanya berkat jasa siapa? Mus'ab bin Umair radhiyallahu taala anhu. Maka Mus'ab bin Umair radhiyallahu anhu pergi ke kota Madinah. Kemudian beliau, ya, mampir atau singgah di rumahnya seorang sahabat yang bernama As'ad bin Zurarah radhiyallahu taala anhu. As'ad bin Zurarah radhiyallahu taala anhu. Maka mulailah beliau berdakwah sedikit demi sedikit mendakwahi kaum Ansar, suku Aus dan suku Khazraj. Di antaranya yang beliau dakwahi, ya, adalah Sa'ad bin Mu'adz radhiyallahu taala anhu. Ya. Sa'ad bin Mu'adz adalah sepupunya As'ad bin Zurarah. Ya, Sa'ad bin Mu'adz adalah pimpinan dari suku Aus. Ya. Dan bersama Sa'ad bin Mu'adz ada Usaid bin Hudhair. Usaid bin Hudhair, Sa'ad bin Mu'adz. Dua-duanya adalah pemimpin dari suku Aus. Dan dua-duanya sangat menentang dakwahnya Mus'ab bin Umair radhiyallahu taala anhu. Maka tatkala datang Mus'ab bin Umair berdakwah, kemudian berkumpul orang-orang mulai masuk Islam di seputar Mus'ab bin Umair, maka Sa'ad bin Mu'adz dan Usaid bin Hudhair pun marah tatkala itu. Tatkala itu mereka masih musyrik di atas agama kaum mereka. Maka Sa'ad bin Mu'adz berkata kepada Usaid bin Hudhair, "Intaliq ila hadaini rajulain alladaini qad ataya darana liyusaffiha du'afa'ana fasjurhuma wanhahuma." Wahai Usaid bin Hudhair, pergilah engkau kepada kedua orang ini, yaitu siapa? Mus'ab bin Umair yang ditemani oleh As'ad bin Zurarah. As'ad bin Zurarah itu penduduk asli kota Madinah yang rumahnya dijadikan tempat singgah oleh Mus'ab bin Umair. Kata Sa'ad bin Mu'adz, "Wahai Usaid bin Hudhair, pergilah kepada mereka berdua, mereka datang ke kampung kita, kemudian mereka menipu orang-orang bodoh di antara kita, larang mereka. Suruh mereka pergi, jangan berdakwah di kampung kita. Kalau bukan As'ad bin Zurarah adalah sepupuku, aku yang akan datang langsung. Tapi dia adalah sepupuku, kamu aja yang pergi, larang mereka." Maka akhirnya Usaid bin Hudhair pun mengambil tombaknya, mengambil herbahnya. Kemudian dia pergi menuju ke Mus'ab bin Umair dan As'ad bin Zurarah. Tatkala Usaid bin Hudhair datang,
Maka As'ad bin Zurarah berkata kepada Mus'ab bin Umair, "Hadza sayyidu qaumihi, fasduqillaha fihi." Wahai Mus'ab bin Umair, ini adalah pemimpin kaumnya, maka hendaknya kau mendakwahi dengan tulus kepada Allah Subhanahu wa taala. Kata Mus'ab, "In yajlis ukallimhu." Kalau dia mau duduk, saya akan dakwahi dia. Kemudian akhirnya Usaid bin Hudzair datang, kemudian berdiri di hadapan Mus'ab dan As'ad bin Zurarah sambil mencaci maki mereka berdua. Kemudian Usaid bin Hudzair berkata, "Ma ja'a bikuma ilaina tusaffihani du'afa'ana?" Apa yang buat kalian datang kepada kampung kami kalian berdua? Kalian berdua hanya menipu orang-orang bodoh di antara kami sehingga akhirnya masuk Islam. I'tazilana, tinggalkanlah kami, pergi. Maka Mus'ab berkata kepada Usaid bin Hudzair dengan penuh ketenangan. Kata Mus'ab bin Umair, "Au tajlis wa fatasma." Atau kalau boleh, kau duduk, dengar dulu. Dengar dulu. Fa in radita amran qabiltahu wa in karihtahu kaffa anka ma takrahu. Kuffa anka ma takrahu. Kau dengar dulu. Kalau kau suka terima, kalau enggak suka ya enggak usah terima. Tapi dengar dulu. Faqala ansaftu. Kata Usaid bin Hudzair, "Ya, saya dengar." Akhirnya dia pun menancapkan tombaknya, kemudian dia duduk berhadapan dengan Mus'ab bin Umair. Fakallamahu Mus'ab bil Islam wa qara'a ilal Qur'an. Maka Mus'ab pun berbicara tentang Islam, tentang indahnya Islam. Kemudian Mus'ab bin Umair membacakan Al-Qur'an. Ya, tatkala mendengar hal tersebut, nampak berubah wajahnya Usaid bin Hudzair. Tertarik dia dengan Islam. Sampai Mus'ab tahu orang ini belum masuk Islam, sudah tampak Islam di wajahnya. Akhirnya dia berkata, "Ma ahsana hadzal kalam wa ajmalah." Wahai Mus'ab bin Umair, sungguh indah perkataanmu, sungguh baik perkataanmu. Kaifa tasnauna idza aradtum an tadkhulu fi hadzal din? Apa yang harus kalian lakukan kalau ingin masuk dalam agama ini? Maka Mus'ab dan As'ad berkata, "Taktasil fatatahhar wa tutahhir thawbaik, thumma tashhad syahadatal haq, thumma tusalli." Kau mandi, ya, kemudian bersihkan bajumu, kemudian bersyahadah, kemudian salat. Maka Usaid bin Hudzair pun pergi, kemudian dia mandi, dia bersihkan bajunya, kemudian bertasyahud, bersaksi bahwasanya tidak ada yang berhak disembah kecuali Allah Subhanahu wa taala, kemudian dia salat 2 rakaat. Langsung masuk Islam dengan dakwanya Mus'ab bin Umair. Ya. Kemudian setelah itu dia berkata, "Inna wara'i rajulan, ini taba'akuma lam yatakhallaf anhu ahadun min qaumihi." Di belakang saya ada orang. Kalau dia masuk Islam, semua orang pasti masuk Islam. Maksudnya siapa? Sa'ad bin Mu'adz. Yang tadi perintahkan Usaid bin Hudzair untuk mengusir siapa? Mus'ab bin Umair. Kalau dia masuk Islam, semuanya akan masuk Islam. Kemudian kata Sa'ad bin Mu'adz, ya. Kata siapa namanya? Usaid bin Hudzair, "Sa'ursiluhu ilaikum al-an." Saya akan utus dia kepada kalian berdua sekarang. Yaitu Sa'ad bin Mu'adz. Kemudian dia pun mengambil tombaknya, dia sudah masuk Islam. Kemudian dia pergi menuju kepada Sa'ad bin Mu'adz dan kaumnya. Waktu itu mereka sedang duduk-duduk, ngobrol-ngobrol. Falamma nadhara ilaihi Sa'ad bin Mu'adz muqbilan qala ahlifu billah laqad ja'akum Usaid bi ghairil wajhi alladhi dhahaba bihi min indikum. Tatkala Sa'ad bin Mu'adz melihat Usaid bin Hudzair datang menuju dia, dia berkata kepada teman-temannya, "Demi Allah, itu wajah sudah berubah. Itu wajah tadi tidak sama dengan wajah sebelum dia pergi. Sekarang wajahnya sudah berubah." Firasatnya benar, ya. Kemudian tatkala Usaid bin Hudzair berdiri, maka Sa'ad berkata, "Apa yang telah kau lakukan?" Kata Sa'ad bin Mu'adz, kata Usaid bin Hudzair, "Kallamtu rajulain." Aku telah ngomong dengan 2 orang tersebut. Demi Allah, aku melihat tidak masalah yang ada pada mereka berdua, tidak ada masalah. Saya telah melarang mereka berdua, tapi tidak ada masalah. Ya. Kemudian dia mengatakan, ya, saya mendengar bahwasanya Bani Harithah telah keluar menuju kepada As'ad bin Zurarah untuk membunuh As'ad bin Zurarah. Jadi antara Bani Al-Ashhal, Abdul Ashhal dengan Bani Harithah ada permusuhan. Dan kita tahu tadi bahwasanya As'ad bin Zurarah, temannya Mus'ab bin Umair, adalah sepupunya siapa? Sa'ad bin Mu'adz. Usaid bin Hudzair berkata, saya dengar suku Bani Harithah keluar ingin membunuh As'ad bin Zurarah. Dia ingin memancing siapa? Sa'ad bin Mu'adz agar pergi ke situ. Karena Sa'ad bin Mu'adz tidak mau pergi bertemu dengan Mus'ab bin Umair. Maka dia bilang, sepupumu mau diserang, mau dibunuh. Akhirnya, ya, Sa'ad bin Mu'adz pun marah. Kemudian dia segera pergi menuju ke tempat As'ad bin Zurarah, sepupunya. Dia membawa tombaknya, ya.
Tatkala dia sampai di sana, dia melihat ternyata As'ad bin Zurarah dan Mus'ab bin Umair tenang-tenang saja, berarti dia tahu bahwasanya dia dikibulin ya. Tidak ada masalah. Saya mendengar katanya mau, ternyata tidak ada. Ya. Ternyata tidak ada. Maka kemudian dia berdiri maki-maki mutasyattiman, maki-maki Mus'ab bin Umair dan As'ad bin Zurarah. Kemudian dia berkata kepada As'ad bin Zurarah, "Ya Aba Umamah, amma wallahi laula ma baini wa bainaka minal qaraba ma rumta hadha minni." Wahai As'ad bin Zurarah, kalau bukan kau sepupuku, kau tidak akan melihat sikapku seperti ini. Ataksyana fi dari Nabi manaqra, apa kau mendatangkan orang dengan perkara yang kami benci? Maka As'ad bin Zurarah berkata kepada Mus'ab. As'ad bin Zurarah tidak komentar. Dia bilang kepada Mus'ab, "Mus'ab, ja'aka wallahi sayyidun min wara'ihi min qaumihi. In yattabi'ka la yatakhallaf anka minhum itsnan." Telah datang kepadamu pemimpin kaum. Kalau Usaid bin Hudzair itu masih pemimpin bawahan, ini super pemimpinnya. Sekarang datang. Kalau dia masuk Islam, tidak ada orang yang tidak akan masuk Islam. Semuanya masuk Islam dari sukunya. Maka lagi emosinya Sa'ad bin Mu'adz, maka Mus'ab bin Umair berkata, "Au taqudu wa tasma'?" Bolehkah kau duduk dan dengar? Sebentar aja duduk dengar. Fa in radita amran raghibta fi qabiltahu. Kalau kau suka, kau ridho dengan apa yang aku sampaikan, terima. Wa in karihtahu azalna anka matraqahu. Kalau kau tidak suka, tinggalkan kami. Dengar dulu. Maka Sa'ad berkata, "Ansaftu." Ya, saya akan dengar. Tsumma raqazal hirba wa jalas. Kemudian dia tancapkan tombaknya, kemudian dia duduk mendengarkan. Maka Musa pun mulai berdakwah. Dia sampaikan Islam kepada Sa'ad bin Mu'adz. Dibacakan Al-Qur'anul Karim. Kata mereka berdua, "Wallahi fa'arafna wallahi fi wajhil Islam qabla an yatakallama li israqihi wa tasahhulihi." Sebelum dia ngomong, kami sudah tahu dia bakalan masuk Islam. Wajahnya berseri-seri mendengar Al-Quran. Wajahnya berseri-seri mendengar dakwahnya Mus'ab bin Umair. Akhirnya dia berkata, "Kaifa tasna'un idza antum aslamtum wa dakhaltum fi hadzal din?" Apa yang kalian lakukan kalau masuk Islam dan ingin masuk dalam agama ini? Maka mereka berdua jelaskan, engkau mandi, bersuci, sucikan bajumu, kemudian bersyahadah, kemudian salat 2 rakaat. Maka dia pun mengambil tombaknya, ya. Kemudian dia pun pergi pulang menuju ke kaumnya. Di situ masih ada Usaid bin Hudzair. Ya, tatkala kaumnya melihat Sa'ad bin Mu'adz datang, mereka komentar, "Demi Allah, wajahnya juga berubah." Demi Allah, wajahnya juga berubah. Wajah tadi pergi ngamuk-ngamuk, pulang berseri-seri. Wajahnya sudah berubah. Maka dia ingin mendakwahi mereka, tapi Sa'ad bin Mu'adz mendakwahi dengan cara yang kasar. Beliau berkata, "Ya Bani Abdul Ashhal, wahai anak buahku Bani Abdul Ashhal, kaifa ta'lamuna amri fikum?" Menurut kalian saya ini bagaimana di hadapan kalian? Maka mereka memuji, kata mereka, "Sayyiduna afdaluna ra'yan." Engkau adalah pemimpin kami, engkau yang paling cerdas di antara kami. Mereka puji Sa'ad bin Mu'adz. Kemudian Sa'ad bin Mu'adz berkata, "Fa inna kalama rijalikum wa nisaikum alayya haramun hatta tu'minu billahi wa rasulih." Sejak saat ini saya tidak mau lagi ngomong sama kalian, tidak mau ngomong sama perempuan-perempuan kalian sampai kalian beriman kepada Allah dan Rasulnya. Maksa dia. Enggak ada omong-omong sekali, tutup, enggak ada omongan. Kecuali kalian masuk Islam. Akhirnya semua masuk Islam karena segan kepada Sa'ad bin Mu'adz. Ya. Semua tunduk kepada Sa'ad bin Mu'adz. Akhirnya semua masuk Islam, cuma satu orang yang tidak masuk Islam, yaitu Al-Utsairim. Al-Utsairim radhiyallahu anhu yang nanti masuk Islam belakangan. Tatkala terjadi perang Uhud, dia baru masuk Islam. Sebelumnya dia tidak masuk Islam. Nanti dia masuk Islam tatkala terjadi perang Uhud dan meninggal, dan Nabi mengatakan dia masuk surga, walam yasjud lillahi sajdah, dan belum sempat sujud meskipun 1 kali sujud. Karena dia masuk Islam menjelang apa? Menjelang perang Uhud dan langsung meninggal, terbunuh, belum sempat sujud namun dia masuk surga. Dia juga dari Bani Abdul Ashhal. Dia satu-satunya yang tidak beriman, sementara seluruh anak buah Sa'ad bin Mu'adz akhirnya masuk Islam. Baik, kita pending tinggal sedikit, insyaallah habis salat Isya kita lanjutkan. Allah taala alam bisawab. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah, salatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa wala. Kita lanjutkan kisah tentang sahabat yang mulia Mus'ab bin Umair radhiyallahu taala anhu. Setelah Mus'ab bin Umair radhiyallahu anhu berdakwah di kota Madinah dan akhirnya banyak yang masuk Islam, akhirnya Mus'ab kembali lagi ke kota Mekah dengan membawa sekitar 70 orang sahabat untuk membaiat Nabi sallallahu alaihi wasallam yang dikenal dengan Bai'atul Aqabah Tsaniyah. Baiat di Aqabah yang kedua
yang terjadi tatkala di musim haji. Maka berangkatlah mereka menuju kota Mekah. Waktu sampai di kota Mekah, maka Mus'ab bin Umair langsung menuju ke Nabi sallallahu alaihi wasallam dan dia tentunya tidak mampir kepada ibunya. Karena ibunya ingin agar Mus'ab kembali musyrik kepada Allah Subhanahu wa taala. Akhirnya sampailah kabar kepada ibunya bahwasanya Mus'ab datang lagi. Ibunya selalu merindukannya. Dia mendengar anaknya Mus'ab bin Umair telah datang ke kota Mekah. Kemudian akhirnya dia pun menyampaikan pesan kepada Mus'ab bin Umair dengan berkata, "Wahai anak yang durhaka, apakah kau datang ke suatu negeri yang ibumu berada di negeri tersebut dan kau tidak bertemu denganku?" Ya. Akhirnya Mus'ab menjawab dengan berkata, "Aku tidak akan bertemu dengan orang yang pertama kali kecuali Rasulullah sallallahu alaihi wasallam." Kemudian dia pun pergi menuju ke ibunya, bertemu dengan ibunya. Kemudian ibunya bertanya, "Wahai putraku, apakah kau masih berada di atas agamamu? Masih saba'ah?" Ya, saba'ah artinya masih keluar dari adat dan tradisi nenek moyangmu. Itu masih dalam kondisi agamanya Muhammad. Maka Mus'ab menjawab, "Ana ala dini Rasulillah sallallahu alaihi wasallam, huwa al-Islam alladhi radiyallahu li nafsihi wa li rasulih." Aku berada di atas agama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, yaitu agama Islam yang Allah ridhai bagi dirinya dan bagi rasulnya. Kemudian ibunya berkata, "Ma syakarta ma rafaituka marratan bi ardil habasyah wa marratan bi Yathrib." Engkau tidak menghargai bagaimana kesedihanku kepada dirimu. Aku sedih waktu kau pergi ke negeri Habasyah. Kemudian kau pergi meninggalkan aku, pergi ke negeri kota Madinah. Aku sedih dan kau tidak menghargai itu seluruhnya. Apa kata Mus'ab? "Afirru bidini in taftinuni." Aku pergi untuk menyelamatkan agamaku daripada fitnah kalian. Kemudian ya, ibunya ingin menahan Mus'ab. Kata Mus'ab berkata ke ibunya, "La in anti habastani la ahrisanna ala qatli man yata'arradu li." Kalau engkau wahai ibunda ingin menahanku, maka setiap orang yang kau utus untuk menahanku akan aku bunuh, kata Mus'ab bin Umair. Saya tidak mau ditahan. Kemudian ibunya berkata, "Fadhhab li sya'nik," pergilah engkau. Kemudian dia pun menangis ibundanya. Mus'ab berkata, "Ya ummah, inni laki nasihun alaika syafiq." Wahai ibundaku, sungguhnya aku ingin yang terbaik bagimu. Aku sayang kepadamu dan aku memberi nasihat kepadamu. Fashhadi an la ilaha illallah wa anna Muhammadar Rasulullah. Masuklah engkau dalam Islam. Bersaksilah bahwasanya tidak ada yang berhak disembah kecuali Allah dan Muhammad adalah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Tapi ibunya tidak mau, ya. Dia mengatakan, "La adkhulu fi dinik fayuzra bi ra'yi wa yudha'afa aqli." Kalau saya masuk dalam agamamu, maka aku akan dihina, dikatakan bodoh, ya. Walakinni ad'uka wa ma anta alaihi. Tapi biarlah kau dengan kondisimu. Akhirnya ibunya tidak mau masuk Islam. Kemudian Mus'ab setelah Nabi berhijrah ke kota Madinah pada tahun 2 Hijriah, terjadilah yang namanya perang Badar. Tatkala terjadi perang Badar, Rasulullah SAW memberikan bendera peperangan di Mus'ab bin Umair radhiyallahu taala anhu sebagai penghargaan kepada Mus'ab bin Umair. Dan lagi pula dia berasal dari Bani Abduddar sebagaimana kita jelaskan di awal pengajian. Setelah terjadi perang Badar, ya, dan kalah kaum musyrikin, Abu Jahal tewas, Umayyah bin Khalaf tewas, tokoh-tokoh musyrikin tewas, dan sebagian mereka ditawan. Di antara yang ditawan adalah Abu Aziz bin Umair, saudara kandungnya Mus'ab bin Umair. Dia musyrik dan dia ditawan dalam perang Badar. Ditawan. Kemudian waktu itu Rasulullah SAW mengumumkan kepada orang musyrikin di Mekah, barang siapa yang ingin menebus tawanan kalian silakan, tapi suruh bayar. Suruh bayar. Akhirnya saudaranya Abu Aziz bin Umair, ya, didatangi oleh Mus'ab, ditangkap oleh seorang sahabat namanya Muhriz. Kata Mus'ab bin Umair, "Usdud yadaika bihi." Wahai Muhriz, kata Mus'ab bin, pegang erat-erat itu Abu Aziz. Fa inna lahu umman bi Makkah katsiratal mal. Dia punya ibu kaya raya di Mekah. Faqala lahu Abu Aziz, kakaknya berkata atau saudaranya berkata, "Hadhi wasatuka bi ya akhi." Inilah sikapmu kepadaku wahai saudaraku. Maka Mus'ab berkata, "Innahu akhi dunak." Yang tangkap kamu itulah saudaraku, kamu bukan saudaraku. Yang tangkap kamu itulah saudaraku. Karena berbeda agama.
Kemudian akhirnya ibunya ngirim duit ya 4.000 dirham untuk menebus Abu Aziz. Kemudian pada tahun berikutnya, tahun 3 Hijriah, situlah tahun wafatnya Mus'ab bin Umair radhiyallahu anhu dalam peristiwa yang dikenal dengan peristiwa perang Uhud. Orang-orang kafir Quraisy mengirim pasukan dengan jumlah 3.000 orang dan ikut serta dalam peperangan tersebut ibundanya ya Khinas bintu Malik. Kemudian saudaranya tadi juga Abu Aziz bin Umair datang juga dalam pasukan kaum musyrikin untuk menyerang kaum muslimin. Dan sekali lagi Nabi SAW serahkan tampuk kepemimpinan kepada Mus'ab bin Umair. Bendera peperangan dipegang oleh Mus'ab bin Umair dari Bani Abduddar. Sementara bendera kaum musyrikin dipegang oleh dari Bani Abduddar juga. Sama-sama dari Bani Abduddar, sama-sama satu kabilah, tapi satunya muslim, satunya musyrik. Dan kita tahu di awal peperangan maka kaum muslimin menang. Ya. Walaqad sadaqakumullahu wa'dahu idh tahussunahum bi'idnih. Sungguh Allah telah memenuhi janjinya tatkala kalian mengalahkan kaum musyrikin. Maka berjatuhanlah pasukan kaum musyrikin satu demi satu. Bendera dari yang dipegang oleh Bani Abduddar jatuh, tewas seorang dari Bani Abduddar. Dipegang oleh Bani Abduddar yang lain, dipegang jatuh lagi benderanya. Dipegang oleh Bani Abduddar yang lain, jatuh lagi benderanya. Kalau bendera jatuh pertanda mereka kalah. Sampai akhirnya bendera terjatuh dan tidak ada yang berani pegang bendera kaum musyrikin. Mereka kabur di awal peperangan. Namun terjadi penyelisihan terhadap Nabi SAW. Tentunya cerita panjang dalam kisah perang Uhud. Ada sebagian sahabat yang akhirnya turun dari gunung Jabal Rumat. Akhirnya mereka mengumpulkan ghanimah. Tahu-tahu kaum musyrikin dipimpin oleh Khalid bin Walid muter, akhirnya menyerang kaum muslimin dari dua arah. Dan ini ceritanya panjang, namun intinya demikian. Akhirnya kaum muslimin diserang dari dua arah, maka akhirnya mulailah berguguran kaum muslimin satu demi satu. Di antara yang berguguran adalah Mus'ab bin Umair radhiyallahu taala anhu. Mus'ab bin Umair disebutkan oleh para ahli sejarah, kalau beliau sudah pakai baju perang mirip sekali dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kalau dia sudah pakai baju perang, bukan wajahnya mirip dengan Nabi, tetapi tipe-tipe ya perangainya ya. Kalau sudah memakai baju perang mirip seperti Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka ada seorang bernama Ibnu Kumayyah Al-Laythi, dia sudah berniat untuk membunuh Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maka dia mencari-cari Nabi dalam barisan yang sedang kocar-kacir tersebut kaum muslimin. Tiba-tiba dia melihat Mus'ab bin Umair, maka dia pun membunuh Mus'ab bin Umair ya. Sehingga Mus'ab bin Umair radhiyallahu anhu pun meninggal dunia dan dia menyangka bahwa yang meninggal adalah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maka gugurlah Mus'ab bin Umair radhiyallahu anhu ya dengan berusaha memegang bendera kaum muslimin. Akhirnya dia pun meninggal dalam perang tersebut, mati syahid radhiyallahu ta'ala anhu. Setelah terjadi perang Uhud selesai, maka Rasulullah SAW mengecek mayat-mayat yang bergelimpangan. Kemudian mulailah Rasulullah menguburkan para sahabat. Tatkala mereka mendapati jasad Mus'ab bin Umair radhiyallahu anhu, ya, ternyata baju yang dia pakai tidak panjang sehingga untuk mengkafankan Mus'ab bin Umair tidak cukup. Ya, in ghattayna wajahu badat rijlahu. Kalau kami gunakan bajunya untuk menutup kepalanya, nampak kakinya. Padahal kain kafan harus penuh. Kalau kami gunakan untuk menutup kedua kakinya, nampak wajahnya. Tidak ada kain tatkala itu untuk mengkafankan Mus'ab bin Umair yang tadinya kaya raya, yang tadinya pemuda paling top di kota Mekah, ya, yang tadinya pemuda paling lembut. Pakaiannya impor, sendalnya saja impor, ya. Sekarang kain saja tidak punya untuk mengkafankan Mus'ab bin Umair radhiyallahu taala anhu. Akhirnya Rasulullah SAW menyuruh agar bajunya menutup kepalanya, sementara kakinya diberikan idkhir, semacam tumbuhan sebagai pengganti kain. Baru kemudian beliau dikuburkan di areal peperangan perang Uhud. Oleh karenanya ikhwan dan akhwat, kalau antum pergi ke Madinah, kemudian antum pergi ke kuburan syuhada Uhud, dalam areal kuburan tersebut di tengah-tengah ada kuburan yang agak panjang. Konon disitulah kuburannya Mus'ab bin Umair dan Hamzah bin Abdul Muttalib radhiyallahu taala anhum ajma'in. Dengan demikian maka berakhirlah kisah dari sahabat yang mulia Mus'ab bin Umair radhiyallahu taala anhu. Kisah beliau tidak panjang karena beliau meninggal tatkala perang Uhud pada tahun 3 Hijriah. Berbeda dengan kisah-kisah para sahabat yang lainnya. Kisah mereka panjang karena mereka hidup setelah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Mereka mengalami peristiwa-peristiwa yang lain. Mereka meriwayatkan hadis-hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Adapun Mus'ab bin Umair, meskipun dia tidak meriwayatkan hadis, ya,
Meskipun ceritanya tidak panjang, tapi kita tahu jasanya luar biasa. Ternyata penduduk kota Madinah masuk Islam disebabkan siapa? Mus'ab bin Umair radhiyallahu anhu. Ternyata berdirinya negara Islam di kota Madinah di antaranya berkat jasa siapa? Mus'ab bin Umair radhiyallahu taala anhu. Sehingga kita tidak melupakan kebaikan beliau. Semoga Allah Subhanahu wa taala meninggikan derajat beliau di surga dan semoga kita dikumpulkan bersama para sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Mereka telah berlalu, kita lihat bagaimana pengorbanan mereka. Ya, harta mereka korbankan, jiwa mereka korbankan bagi Islam. Ya, tinggal kita bertanya apa yang telah kita korbankan untuk Islam ini. Kita berkorban untuk Islam tapi sebenarnya untuk diri kita sendiri sebagai bekal kita di akhirat kelak. Wallahu taala alam bisawab. Kalau ada yang bertanya, saya persilahkan. Apakah kiat-kiat agar kita dapat mencontoh perilaku Mus'ab bin Umair? Ya susah ya, harus kaya dulu baru miskin mendadak ya. Tapi yang saya menakjubkan dari kisah Mus'ab bin Umair, beliau kaya luar biasa, pemuda paling top, paling nyentrik, paling keren lah. Tahu-tahu menjadi paling miskin ya. Tapi beliau tidak mengeluh sama sekali. Tadi disebutkan sebagian sahabat melihat sahabat melihat Mus'ab bin Umair, Nabi melihat Mus'ab bin Umair menangis. Ya. Mus'ab bin Umair santai-santai saja. Ya bukan santai-santai, maksudnya dia apa? Tidak mengeluh ya. Padahal kulitnya menjadi bersisik sampai lepas-lepas seperti sisiknya ular ya. Sampai berjalan kakinya berdarah karena saking lembutnya kaki beliau radhiyallahu taala anhu, tapi beliau tidak pernah mengeluh. Oleh karenanya ikhwan, terkadang seorang tatkala berhijrah diuji memang, diuji ya. Kalau seorang meninggalkan kemaksiatan, meninggalkan dunia hitamnya, terkadang dia diuji, tapi sabarlah. Kita ingat bagaimana Mus'ab bin Umair radhiyallahu taala anhu diuji. Ya, kita tidak ingin diuji oleh Allah, tapi ujian pasti datang. Ujian pasti datang, itu sudah janji Allah Subhanahu wa taala. Tatkala kita membaca sejarah seperti ini, kita tahu bahwasanya kita harus bersabar ya untuk meraih kejayaan, untuk meraih derajat yang tinggi di surga. Kita harus bersabar sebagaimana sabarnya Mus'ab bin Umair radhiyallahu taala anhu. Apa yang lebih utama untuk dipelajari? Sirah Nabi atau sirah sahabat? Tentunya yang utama adalah sirah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Sirah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Saya ada kajian sirah di beberapa tempat, di antaranya di Masjid Islamic Center Bekasi setiap hari Kamis, kemudian juga ada kajian sirah di di Masjid Emerald di Bintaro ya. Sebulan sekali juga tentang sirah Nabi sallallahu alaihi wasallam dan di tempat-tempat yang lain ya. Sirah Nabi tentunya lebih utama dan faedahnya lebih banyak ya. Tetapi sirah sahabat juga tidak kalah penting ya, karena para sahabatlah yang menerapkan ajaran-ajaran Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kita belajar sirah gurunya dan kita belajar sirah murid-muridnya. Dua-duanya menakjubkan. Tetapi tentu yang lebih utama adalah sirah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ustaz, apa materi dakwah yang disampaikan Mus'ab radhiyallahu anhu sehingga penduduk Madinah tertarik dengan cepat masuk Islam? Saya rasa ya bukan sekedar materinya ya. Tentunya Al-Qur'an. Mus'ab disebutkan dia baca Al-Qur'an. Ya. Yang kita tahu orang-orang Arab benar-benar tahu Al-Qur'an itu sangat indah karena mereka ahli bahasa, mereka ahli balaghah dan mereka tahu Al-Qur'an ini bukan karangan manusia. Sehingga ini mempermudah Mus'ab untuk berdakwah. Selain disertai dengan kelembutan, dengan keikhlasan. Makanya tadi waktu datang Usaid bin Hudzair, apa kata As'ad bin Zurarah kepada Mus'ab bin Umair? Wahai Mus'ab bin Umair, telah datang pemimpin suatu kaum. Usduqillah, ikhlaslah engkau kepada Allah dalam mendakwahinya. Jadi perbaiki niat yang paling utama. Jadi diingatkan oleh As'ad bin Zurarah agar Mus'ab ikhlas kepada Allah. Maka dia ikhlaskan dirinya, dia berdakwah, langsung diterima dakwanya oleh Usaid bin Hudzair. Tentunya dengan cara yang lemah lembut, dan saya sangat yakin Mus'ab bin Umair adalah orang yang pandai berinteraksi. Pandai berinteraksi dengan orang kaya, dengan orang miskin, karena dia pernah kaya raya. Dan dia juga pernah miskin. Sehingga dia tahu bagaimana kondisi orang kaya, bagaimana berhadapan dengan orang kaya. Makanya Nabi tidak sembarang pilih, yang dipilih adalah Mus'ab bin Umair untuk berdakwah di kota Madinah. Adapun materi dakwah tentunya materi tauhid ya, karena yang dihadapi adalah orang musyrikin. Tapi ayat apa yang dibaca tidak dijelaskan dalam riwayat-riwayat. Tidak dijelaskan dalam riwayat-riwayat. Ini tadi pertanyaan, ayat Quran apa yang dibaca oleh Mus'ab untuk mendakwahkan Sa'ad bin Mu'adz? Saya tidak menemukan riwayat tentang ayat apa yang dibaca oleh Mus'ab bin Umair. Tapi secara umum para ulama menyebutkan seorang kalau berdakwah ya, sebutkan ayat dan hadis. Karena itu adalah wahyu dari Allah Subhanahu wa taala.
Al-Quran firman Allah Subhanahu wa taala, hadis adalah sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan itu pengaruhnya luar biasa. Pengaruhnya luar biasa. Orang Islam secara naluri mereka menghargai Al-Quran dan hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Lalu kita berceramah, kita sebutkan ayat, sebutkan hadis, maka ini punya pengaruh karena dakwah kita menjadi berkah diisi dengan dalil ya. Makanya diharapkan kalau para dai berdakwah, bahkan antum anak-anak muda kalau menyampaikan, sampaikan Allah berfirman dalam Al-Qur'an, Tuhan kita berfirman dalam Al-Qur'an, sebutkan ayatnya ya. Ya, bukan cuma ayat ini, surat ini, enggak, tapi sebutkan ayatnya. Ini lebih apa? Lebih afdal. Lebih afdal karena orang tersebut akan mendengar ayat yang kita baca. Saya baru berhijrah dan baru mengenal manhaj salaf dan saya yakin dengan manhaj ini. Yang mau saya tanyakan bagaimana kiat-kiat agar bisa istiqamah di atas manhaj salaf. Ya, di antaranya kita terus belajar dan belajar. Ya, bahwasanya agama Islam ini ya banyak yang harus dipelajari dan terlalu banyak dalil dalam Al-Qur'an dan Sunnah tentang mulianya orang yang berilmu dan mulianya para penuntut ilmu. Ya. Oleh karenanya Allah Subhanahu wa taala ya menyebutkan dalam Al-Qur'an, syahidallahu annahu la ilaha illa huwa wal malaikatu wa ulul ilmi qa'iman bil qis, dalam surat Ali Imran. Kata Allah, Allah bersaksi, mempersaksikan bahwasanya tidak ada sembahan yang berhak disembah kecuali Allah. Allah sedang berdalil tentang keesaan Allah dengan persaksian Allah, wa malaikatuhu wa malaikati, kemudian Allah bersaksi dengan persaksian malaikat, wa ulul ilmi qa'iman bil qis, dengan juga persaksian para ahli ilmu. Bayangkan Allah menggandengkan persaksian ahli ilmu dengan persaksian malaikat dengan persaksian Allah untuk berhujjah tentang keesaan Allah Subhanahu wa taala. Ini menunjukkan keagungan orang-orang yang memiliki ilmu karena dijadikan dalil oleh Allah untuk mempersaksikan sesuatu yang sangat mulia, yaitu keesaan Allah Subhanahu wa taala. Allah berfirman, "Qul hal yastawil ladzina ya'lamuna wal ladzina la ya'lamun?" Katakanlah, apakah sama antara orang berilmu dengan orang tidak berilmu? Jawabannya tidak sama dalam segala hal. Di dunia tidak sama, cara bermuamalah tidak sama, cara menjalani kehidupan keluarga juga tidak sama, di akhirat juga tidak sama, di alam barzakh juga tidak sama, berbeda. Kalau Allah membedakan antara anjing berilmu dengan anjing yang bahlul, apalagi manusia berilmu dengan manusia yang bahlul. Apa kata Allah Subhanahu wa taala? Ya, dalam ayat yang tadi kita dengarkan dibaca oleh imam dalam salat Maghrib, yas'alunaka madza uhilla lahum qul uhilla lakumut thayyibat wa ma 'allamtum minal jawarihi mukallibina tu'allimunahunna mimma 'allamakumullah fakulu mimma amsakna 'alaikum wadhkuru ismallahi 'alaihi. Mereka bertanya kepada engkau apa yang dihalalkan bagi mereka. Katakanlah, dihalalkan bagi kalian perkara-perkara yang baik dan hasil tangkapan anjing yang kalian sudah ajari. Jadi kalau anjing sudah berilmu, kemudian kita bilang bismillah, dia nangkap hewan, hasil buruannya halal. Tapi kalau anjingnya bahlul, nangkap hewan, hasilnya haram. Kalau Allah membedakan antara anjing berilmu dengan anjing yang bodoh, bagaimana lagi dengan manusia berilmu dengan manusia yang tidak berilmu? Maka saya bilang untuk bisa istiqamah di atas manhajus salaf, di antaranya belajar dan jangan lupa diterapkan. Jangan lupa diterapkan. Bukan cuma belajar dan mengumpulkan wawasan, tapi kita berusaha untuk menerapkan ya apa yang kita pelajari dan jauhkan diri dari syubhat. Sekarang ini di media sosial semua bisa didengar. Dahulu orang-orang ya tidak mendengar syubhat-syubhat. Sekarang ada orang yang ragu tentang keberadaan Tuhannya. Kenapa? Karena dia dengar di media sosial, dia dengar orang ateis berbicara, berdalil, akhirnya dia kelemahan ilmunya tertarik dengan syubhat-syubhat mereka. Ngapain ente susahkan diri ente? Enggak usah dengar syubhat-syubhat. Ya, ngaji yang jelas aja, yang jelas-jelas aja belum tentu kita bisa serap dengan baik. Kemudian kita sok-sok mendengar tentang syubhat-syubhat, akhirnya kita pusing sendiri. Akhirnya tidak bisa istiqomah. Dilarang kita mendengar syubhat. Barang siapa yang sengaja mendengarkan syubhat sementara ilmunya lemah, kemudian dia terkena syubhat tersebut, salah sendiri. Salah sendiri. Sebagian orang kena syubhat datang ke ustaz, saya kena syubhat. Dia datang kena syubhat lapor sama saya. Kenapa dengar syubhat ya? Masih banyak perkara yang jelas yang perlu kita pelajari. Saya ingin bertanya Ustaz, Mus'ab adalah pemuda yang gaul abis saat itu. Pemuda gaul ya. Allah alam, yang penting dia keren ya. Yang jelas dia bergaul ya. Maksudnya gaul abis itu apa maksudnya? Saya nggak paham. Mungkin keren maksudnya. Gaul banget ya, pakaiannya keren, sendalnya import. Iya benar, dia dulu seperti itu. Mungkin jadi incaran para akhwat tatkala itu. Siapa yang tidak ingin menikah sama Mus'ab bin Umair, lelaki yang sangat
ya, spesial, ya, bajunya impor, sendalnya impor, uangnya banyak. Siapa yang tidak kepingin dengan laki tersebut? Tapi kemudian semuanya berubah meninggalkan gaya hidupnya. Ya, pertanyaannya, ada enggak ustadz kiat-kiat untuk ana sebagai pemuda untuk konsisten meninggalkan gaya hidup yang lama? Saya rasa di antara cara yang terbaik adalah membentuk komunitas yang baru. Kita mungkin dulu punya teman-teman, antum atau saya, kita dulu punya teman-teman yang mungkin tidak istiqomah, yang mungkin belum dapat hidayah. Ya. Maka tatkala kita meninggalkan sesuatu karena Allah Subhanahu wa taala, sebagaimana sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Man taraka syai'an awadallahu khairan minhu." Barang siapa meninggalkan sesuatu karena Allah, maka Allah akan berikan ganti yang lebih baik. Kalau kita punya teman-teman tapi kita khawatir teman-teman tersebut bisa membawa kita kembali kepada masa lalu yang kelam, maka tinggalkan mereka, cari teman-teman yang baru. Niscaya Allah akan berikan teman-teman yang lebih baik daripada teman-teman kita yang lama. Jadi cari komunitas yang baik. Makanya saya senang tatkala melihat ada sebagian orang-orang yang bekas pemusik, kemudian mereka bikin komunitas bekas pemusik. Ini bagus. Ini dalam rangka untuk mengkokohkan, ya. Karena kalau tidak dia bisa kembali lagi, ya. Kembali lagi ke masa lalunya, ya. Tahu-tahu bermusik-musik lagi, tahu-tahu joget-joget lagi. Makanya harus ada komunitas yang bisa kita saling misalnya curhat, saling mengingatkan, saling menguatkan, itu sangat penting. Maka bergaul dengan teman-teman yang baik sebagaimana wasiat Nabi sallallahu alaihi wasallam untuk mencari teman yang saleh agar kita bisa dinasihati oleh teman-teman tersebut. Apakah Mus'ab bin Umair punya anak? Iya, beliau punya anak, ya, radhiyallahu taala anhu. Demikian, masih ada. Apakah sunnah bila masuk Islam harus bersusah dan miskin seperti Mus'ab? Tidak ya. Tidak ya. Mus'ab miskin karena dia bukan ingin miskin tapi terpaksa. Karena dia selama ini didukung oleh orang tuanya yang sangat sayang dan memanjakannya. Tatkala dia masuk Islam maka semuanya diputus. Ya, semua ya pemberian dari orang tuanya diputus. Dia bukan ingin miskin tapi dia terpaksa harus miskin. Jadi kalau kita ingin menjalankan sunnah tidak harus miskin, Betapa banyak orang-orang di atas sunnah dan mereka ya kaya raya. Bukan dalam Al-Qur'an Allah menyuruh kita berinfak dalam banyak ayat. Wa anfiqu berinfaklah. Nah, kalau miskin gimana cara berinfak? Ya. Allah mengatakan berbayarlah zakat, wa atuz zakat, bayarlah zakat. Nah, kalau miskin terima zakat bukan bayar zakat. Oleh karenanya Islam tidak menyuruh kita untuk berusaha payah. Ya, kalau kita kaya ya enggak jadi masalah. Orang bisa kaya, bisa nyunah, enggak ada masalah. Tidak ada maksudnya kontradiksi antara sunnah dengan kekayaan. Namun kita perlu ingat, di antara para sahabat ada yang kaya, ada yang miskin, ada yang sedang. Ada sahabat yang kaya seperti siapa tadi? Abdurrahman bin Auf radhiyallahu taala anhu. Makanya waktu dia mau buka puasa, dia ingin ingat Mus'ab, maka dia pun menangis, tidak jadi buka puasa. Karena dia diberi kekayaan oleh Allah Subhanahu wa taala, sementara Mus'ab bin Umair meninggal dunia dalam kondisi tidak memiliki apa-apa. Bahkan kain kafan saja tidak cukup. Ini yang membuat ya Abdurrahman bin Auf menangis ya. Jadi tidak harus menjalankan sunnah, harus miskin itu tidak benar ya. Namun demikian, terkadang kita ingin kaya tetap aja miskin ya. Jadi kita berusaha namun kita menerima takdir Allah Subhanahu wa taala. Kalau ditakdirkan kaya, jadi orang yang berinfak, bantu dakwah, bangun masjid dan yang lain. Kalau miskin ya bersabar. Afwan, ana ingin bertanya tapi tidak sesuai tema. Ustadz, ana sungguh ingin menikah. Ini suara jomblo ya. Tapi ibu dan bapak sudah berpisah dan keduanya berbeda pendapat. Maksudnya, apakah ana harus mengikuti omongan ibu atau bapak? Mungkin bapaknya melarang, mungkin ibunya membolehkan, atau sebaliknya. Ada khilaf antara bapak dan ibunya. Satu mendukung, satu melarang. Siapa yang harus saya ikuti, ibu atau bapak? Jawabannya, ya, kalau memang benar-benar ingin menikah dan khawatir terjerumus dalam kemaksiatan, maka nikah saja. Ya, apalagi ada khilaf. Nikah saja enggak jadi masalah. Seandainya dua orang tidak setuju, ayah bapak tidak setuju, boleh tetap nikah. Masalah nikah itu untuk menyelamatkan diri kita. Ya, la ta'ata li makhluqin fi ma'siyatil khaliq. Tidak ada ketaatan kepada makhluk dalam rangka bermaksiat kepada Allah. Nah, kalau kita tidak menikah kita bermaksiat gara-gara taat kepada orang tua, enggak boleh hukumnya. Mending kita menikah dan kita cari keridhaan orang tua, sampaikan ayah ibu saya harus menikah.
kondisi sangat susah, saya harus menikah. Sampaikan, kalau ibu tidak setuju tetap kita boleh menikah dan kita tidak berdosa dan kita tidak durhaka. Tinggal kita bermain cantik bagaimana caranya di kemudian hari ayah dan ibu bisa ridha. Ya. Yang jadi masalah kalau ternyata yang bertanya ini wanita, ya. Karena memang harus disetujui oleh walinya. Ini yang perlu perjuangan. Tapi kalau laki-laki permasalahannya lebih mudah. Ya, barang siapa yang sudah punya penghasilan, yang penting sudah bisa beli motor, yang penting sudah bisa ngontrak rumah, nikah. Ya. Kata Nabi SAW, "Salasatun haqqun 'ala Allahi aunuhum." 3 orang yang Allah pasti menolongnya. Di antaranya an-nakih yuridul afaf, seorang yang menikah karena ingin menjaga dirinya, menjaga kehormatannya. Apalagi di zaman sekarang ini fitnah syahwat di mana-mana. Ya, kita lihat di mana-mana syahwat diumbar. Ya, aurat wanita terbuka di mana-mana, ya. Maka kalau seorang tidak menyelamatkan dirinya, membentengi dirinya dengan pernikahan, khawatir dia terjerumus dalam hal-hal yang haram. Ya, terjerumus dalam khayalan-khayalan yang tiada henti-hentinya. Dalam hal-hal yang haram, maka hendaknya dia menikah. Tidak harus kaya raya, tidak harus punya rumah dulu. Kalau nunggu mau nikah punya rumah dulu, mungkin sampai 50 tahun belum nikah-nikah, ya. Kasihan, ya, menderita, ya, bertahun-tahun. Dan para jomblo itu menderita, kasihan. Oleh karenanya saya katakan kepada ikhwan yang bertanya ini, bismillah, selama kalau sudah punya kemampuan, sudah punya penghasilan, sudah bisa sewa rumah, sudah sewa kontrak rumah, nikah. Nikah insyaallah nanti dimudahkan urusannya oleh Allah Subhanahu wa taala. Ustaz, apa itu syubhat? Syubhat yang saya maksudkan adalah pemikiran-pemikiran yang rancu, yang kelihatannya seperti hujah ternyata bukan hujah. Ternyata adalah kesesatan yang dilancarkan oleh musuh-musuh Islam, dilancarkan oleh orang-orang liberal, dilancarkan oleh orang-orang ateis yang membuat umat Islam agar ragu dengan agamanya. Ya. Maka kita jangan mendengarkan perkataan mereka. Tidak usah, kita hanya menyusahkan diri kita, membuat kita tenggelam dalam syubhat-syubhat. Kita ngaji-ngaji yang benar, syubhat-syubhat tidak usah didengar. Ya. Karena waktu kita sedikit, sementara ilmu begitu banyak. Baik, demikian saja para hadirin hadirat apa yang saya sampaikan pada malam hari ini. Ya. Mudah-mudahan kita bisa berjumpa di bulan depan dalam kisah yang lain, entah kisah Nabi atau kisah sahabat atau kisah para ulama, ya, yang membuat kita terus semangat untuk beramal saleh dan berdakwah di jalan Allah Subhanahu wa taala. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.